Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai negosiasi bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Devi Yuliani Putri dengan NRP 18401124. Yang kedua yaitu ada saya sendiri, Fitri Widiawati Kurnia dengan NRP 18401162. Yang ketiga itu ada Hilmi Yusuf Lesmana dengan NRP 18401152. Dan yang terakhir ada Giovanno Albarik Baskara dengan NRP 184010-222. Langsung saja ke materinya. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Devi. Baik, yang pertama yaitu ada definisi dari negosiasi. Istilah negosiasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, menurut Robbins, mengartikan negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut. Yang kedua, ada definisi dari negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah suatu bentuk proses komunikasi dalam suatu transaksi bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi bisnis merupakan rangkaian proses komunikasi yang direncanakan dan terstruktur, di mana dua orang atau lebih dan dengan tujuan yang berbeda-beda bertukar informasi dan kepentingan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak, yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada tipe strategi negosiasi. Yang pertama ada distributif atau menang kalah, di mana pada tipe ini menciptakan pola kita mereka, yang mana pihak-pihak mencari keuntungannya sendiri. Yang kedua yaitu ada akomodatif, di mana strategi ini menimbulkan pola menyerah terus-menerus. Dalam hal ini, negosiator lebih memperhitungkan bahwa relasi lebih penting daripada hasil. Yang ketiga yaitu ada integratif atau menang-menang, di mana pada tipe strategi ini menekankan adanya solusi yang sama-sama menguntungkan. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan negosiasi. Yang pertama ada fact finding. Ada fact finding di mana pada tahap ini para negosiator harus mengumpulkan terlebih dahulu atau menyusun fakta-fakta yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Yang kedua yaitu ada planning atau rencana, di mana pada tahap ini sebelum melakukan negosiasi harus menyusun secara garis besar pesan yang hendak disampaikan dengan cara berbicara secara rinci terhadap hasil yang diharapkan untuk bisa teraih atau tercapai. Yang ketiga yaitu ada penyampaian, di mana pada tahap ini melakukan negosiasi dengan cara menyampaikan pesan dalam bahasa lawan atau si penerima, dan diusahakan menggunakan istilah yang khas dan bisa dipakai oleh lawan negosiasi kita. Yang keempat itu ada umpan balik, di mana pada tahap ini negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan dengan cara mendengarkan baik-baik reaksi lawan bicara tersebut, dengan cara mengamati isyarat perilaku seperti mengangkat bahu, menggelengkan kepala, mencibir, dan mengangguk atau setuju. Lalu umpan balik tersebut dapat digunakan untuk mengetahui samakah makna yang disampaikan dengan apa yang ditangkap oleh lawan negosiasi bisnis kita. Yang terakhir ada evaluasi, di mana pada tahap negosiasi ini perlu diadakannya penilaian apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi yang sudah dilakukan sudah tercapai apa belum. Lalu
perlu diadakan lagi negosiasi atau tidak, dan harus menggunakan cara-cara untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama konvensional skill menggunakan terbuka, 2 menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, diam setelah pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator. Yang keempat, menyimpulkan dari waktu ke waktu dan membuat catatan penting selama negosiasi. Yang kelima, menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya diri. Terus ada keterampilan negosiasi. Konvensional skill meliputi yang pertama menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah. 2 membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan. 3 menggunakan kata-kata yang overstatement seperti selalu, tidak pernah, mungkin, dan lain-lain. Yang keempat, membuat gerakan yang tak terduga, misalnya beralih ke hal lain tanpa diduga. Yang kelima, menghujani pihak. Jelaskan saya. Tipe negosiator yang pertama ada negosiator curang. Negosiator curang tipe ini akan berusaha memenangkan kesempatan dengan berbagai macam cara yang licik. Tentu saja ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari meskipun macam bisnis kecurangan diambil untuk kan suatu pihak saja. Yang kedua ada negosiator profesional. Negosiator profesional adalah negosiasi yang telah memiliki banyak pengalaman di luar bidang. Kriterianya telah melakukan profesinya secara baik dan tangkas, memiliki pengalaman yang kental dengan profesinya. Negosiator bodoh. Negosiator bodoh adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Ini sedikit menggiurkan karena bagaimanapun juga kesempatan bisnis ingin dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun sayangnya ada tipe yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Yang terakhir ada negosiator naif. Negosiator naif pada umumnya ialah negosiator yang tidak siap, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan kecenderungan percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Next. Faktor yang mempengaruhi negosiasi menurut nilai dalam Sepatika 2010. Yang pertama, kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kepercayaan terhadap perspektif diri dan pihak lain. Yang keempat ada motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Yang kelima ada komunikasi yang akurat dan jelas. Yang keenam, pemahaman akan dinamika negosiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.